kita bertemu lagi. Hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan, kita beribadah bersama-sama. Bersama Kak Nelly, kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik ya. Semua sudah siap memuji Tuhan? Semua sudah sukacita? Wah, kakak senang sekali bertemu adik-adik semua. Siapa sekarang yang masih ngantuk? Wah, pasti nggak ada yang ngantuk ya. Kita semua semangat mau beribadah. Adik-adik, di minggu kedua tahun baru, kita dengan suasana baru, dengan semangat baru memuji Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, selamat pagi Tuhan. Semuanya sukacita ya adik-adik ya. Adik-adik melanjutkan ibadah kita mari berdoa ya adik-adik ya. Semua sikap berdoa, kita berdoa kepada Tuhan kita. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Meskipun kami masih tetap di rumah saja, tapi kami tetap semangat memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang hari ini tidak bisa beribadah, atau mereka sakit atau sesuatu hal. Kiranya minggu depan kami bisa sama-sama beribadah lagi. Tuhan, hadirlah bersama kami akan melanjutkan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, semua masih sukacita kan? Adik-adik sudah selesai liburan, sekarang kembali sekolah. Mungkin ada yang sudah belajarnya di sekolah ya, tapi masih ada juga yang online. Kita terus berharap biar suasananya semakin membaik, supaya kita bisa kembali beribadah di gereja, bisa belajar di sekolah, bisa seperti yang lalu-lalu ya adik-adik ya. Tapi adik-adik jangan bersedih, kita harus tetap semangat karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya adik-adik ya. Adik-adik kita bernyanyi lagi melanjutkan ibadah kita ya. Kita masih bernyanyi bersama-sama dengan semangat ya. Tuhan
akan selalu memelihara hidup kita. Asal kita selalu setia kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik ya. Semuanya harus tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik, menyambut firman Tuhan, kita nyanyi sama-sama lagu Perjanjian Baru. Supaya firman Tuhan terus kita ingat, kita selalu mengulang ingat untuk kita bisa menghafalkannya ya adik-adik ya. Kita nyanyi sama-sama lagu Perjanjian Baru ya adik-adik ya. Adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Kita akan siapkan hati kita dan pikiran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu hari ini. Berkati dan sertai kami agar kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak kami. Berkati juga kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tanpa terasa kita selama masa pandemi ini sudah mengikuti ibadah anak atau sekolah minggu secara daring atau online. Siapa di sini yang rajin mengikuti ibadah anak atau ibadah sekolah minggu? Ayo tunjuk tangan. Atau siapa di sini yang masih suka bolong-bolong ibadahnya? Nah, melalui cerita hari ini kita mau belajar untuk rajin beribadah dan belajar firman Tuhan. Ketika seusia kalian, Kak Kris juga sedikit malas untuk ikut sekolah minggu. Tetapi orang tua Kak Kris selalu mendukung dan mendorong, juga menyemangati Kak Kris untuk selalu beribadah atau datang ikut sekolah minggu. Setelah Kak Kris sudah dewasa, Kak Kris tahu apa gunanya ibadah atau mengikuti sekolah minggu. Kak Kris jadi tahu dan mengerti firman Tuhan. Terlebih lagi, Kak Kris mengenal siapa Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat Kak Kris. Nah adik-adik, Maria dan Yusuf, orang tua Yesus, adalah orang yang taat. Setiap tahun mereka pergi ke Yerusalem untuk memperingati Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah bagi bangsa Yahudi adalah hari raya yang penting karena mereka memperingati dan merayakan
terbebasnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, dan Tuhan menolong mereka. Itulah Paskah bagi bangsa Israel adalah hari yang penting. Ketika Yesus berusia 12 tahun, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk memperingati dan beribadah Paskah. Ketika ibadah dan perayaan sudah selesai, mereka pun pulang. Ketika berada di tengah-tengah perjalanan pulang, Maria dan Yusuf tidak menjumpai Yesus di dalam rombongan mereka. Kemudian Maria dan Yusuf paniklah. Mereka kemudian mencari Yesus. Di manakah dia? Apakah anak ini hilang atau tertinggal? Setelah 3 hari, Maria dan Yusuf mencari-cari Yesus. Mereka pun menemukan. Ternyata Yesus sedang berada di bait Allah. Yesus sedang belajar firman Tuhan dan bertanya jawab dengan para alim ulama. Adik-adik bisa dibayangkan ya, ketika itu alim ulama sangat tercengang dengan pertanyaan-pertanyaan Yesus yang waktu itu masih muda usianya, yaitu 12 tahun. Ketika Maria bertanya kepada Yesus, kenapa ia meninggalkan rombongan dan berada di bait Allah? Yesus menjawab bahwa ia membutuhkan waktu untuk berada di bait Allah untuk belajar firman Tuhan, belajar tentang ilmu-ilmu agama. Ini menandakan bahwa Yesus sebagai manusia juga membutuhkan pengetahuan tentang firman Tuhan untuk membekali pelayanannya ke depan. Nah, adik-adik, kita pun harus meneladani Yesus. Kita meskipun masih muda harus rajin dan taat belajar firman Tuhan. Karena dengan belajar firman Tuhan, kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, firman Tuhan juga menolong ketika kita sedih, ketika kita sedang dalam kesusahan, dalam permasalahan. Dia juga menolong mengingatkan kita ketika kita berselisih atau bertengkar dengan teman kita. Maka kita dimampukan untuk memaafkan atau mengampuni. Selain itu yang terpenting, ketika adik-adik dewasa, adik-adik akan tahu apa tujuan hidup adik-adik. Maka dari itu, mari kita tetap semangat belajar firman Tuhan seperti Yesus, meskipun umur 12 tahun dan masih belia, yang mau menyempatkan waktunya untuk berada di bait Allah. Nah, adik-adik, Kak Kris mengajak adik-adik yang masih bolong-bolong mengikuti ibadah sekolah minggu, mulai tahun ini kita akan tetap dan makin rajin. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 84 ayat 5a. Mazmur 84 ayat 5a yang berbunyi, "Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu." Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 84 ayat 5a. "Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahmu." Nah, kisah Yesus yang berada di bait Allah tadi dapat adik-adik baca di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Nah, hari ini kita sudah belajar bahwa beribadah itu dan belajar firman Tuhan banyak gunanya. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami bisa mendengarkan cerita firman-Mu. Ajari kami Tuhan di tahun ini, tahun 2022, untuk bertambah rajin beribadah atau mengikuti sekolah minggu, sehingga kami bisa lebih banyak belajar tentang firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian, agar setiap firman-Mu yang kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, dapat kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita, adik-adik. Semua sudah menyiapkan persembahannya. Seperti biasa, persembahan bisa disimpan di dalam amplop, nanti diantarkan ke gereja. Atau bisa titip mama papa untuk ditransfer ke rekening gereja kita. Semua sudah siapkan persembahannya, kita nyanyi sama-sama bersyukur. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Semuanya suka berdoa? Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa memberikan persembahan kami. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan melalui papa mama kami sehingga kami bisa memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan bisa untuk memuliakan kerajaan Tuhan, bisa dipakai untuk menolong orang yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita menyanyikan iman percaya kita. Semuanya sikap sempurna seperti kita menyanyikannya di gereja ya adik-adik. Semua berdiri, sikap sempurna kita menyanyikannya bersama-sama. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Semuanya semangat karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, semua harus tetap bersukacita.
jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kita harus tetap menjaga diri kita supaya kita terhindar dari segala penyakit ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Semuanya jangan lupa ya beribadah jam 8 pagi ya adik-adik ya. Sampai minggu depan.